Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita ilmu fikih untuk pemula, kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Ini ya saya share screen dulu kitabnya. Ini kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Takrib Imam Abu Suja. Madhab Syafi'i. Ya ini ya. Kita masih ada di bab sholat ya, bab besarannya sholat. Nah ini penjelasan-penjelasan subbabnya. Faslun, satu subbab tersendiri setelah kemarin kita berbicara mengenai 5 waktu sholat yang tidak boleh kita mengerjakan sholat di 5 waktu tersebut. Sekarang kita masuk ke subbab berikutnya tentang sholat jamaah ya. Saya baca dulu. Wa sholatul jamaati sunnatun. Sholat jamaah itu sunnah hukumnya. Mu'akkadatun. Sunnah mu'akkad namanya. Sunnah mu'akkad itu apa? Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi kita sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi laki-laki, terutama ya laki-laki kita sholat berjamaahnya di masjid atau musola di tempat azan dikumandangkan gitu. Kita berangkat ke sana. Untuk perempuan itu sholatnya di rumah masing-masing. Kalau ada ibunya sama anak perempuannya atau anak-anak balitanya gitu yang masih kecil, nah itu ibu sholat berjamaah sama anak-anaknya. Di awal waktu ketika azan dikumandangkan itu sudah ready wudhu, kemudian ready di tempat sholat di rumah untuk ibu-ibu ya, sama anak-anak perempuannya atau anak balitanya gitu yang masih kecil. Itu sholat di rumah. Kalau bapak-bapaknya sunnah muakkad untuk sholat ke masjid. Ya 5 waktu ke masjid, berangkat ke masjid. Wa alal makmumi ayan wiyal iktimama. Dan untuk makmum itu harus niat menjadi makmum dunal imami. Sedangkan imamnya nggak harus niat jadi imam. Nah, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini kan kalau normalnya sholat berjamaah besar kata di masjid kan awal waktu kan, maka imam itu ya niat jadi imam. Niat jadi imam, kemudian makmumnya harus niat menjadi makmum. Kalau nggak dianggap berjamaah makmumnya, gitu kan? Nah, tapi kadang-kadang kan habis sholat besar itu nanti ada yang terlambat kan, yang terlambat-terlambat gitu kan. Maka ada yang menjadi makmum, nepuk tangan gitu kan ya. Ya udah ngikutin aja dia sebagai imam. Tapi imam nggak harus dia niat menjadi imam, dia niat melanjutkan sholatnya aja nggak apa-apa. Tapi makmumnya niat menjadi makmum di belakang imamnya tadi yang terlambat tadi, maka itu sah. Eh, Dia sholat berjamaahnya sah, gitu kan ya. Jadi imam nggak wajib untuk niat menjadi imam, sedangkan makmum wajib niat menjadi makmum supaya sholat berjamaahnya itu sah. Kalau misalnya ada makmum tidak niat menjadi makmum, maka dia tidak dianggap sholat berjamaah. Nanti kan ada fadilahnya ya, kelebihan daripada sholat berjamaah itu seperti apa. Tapi nggak kita diskusikan di sini ya. Wa yajuzu ayyatimmal hurru bil abdi. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi. Boleh eh, seseorang yang merdeka itu menjadi makmum bagi seorang budak. Sekarang kan sebenarnya udah nggak ada budak ya. Jadi sebenarnya ini kan desain 1.000 tahun yang lalu. Ada orang merdeka, ada budak. Nah, maka orang merdeka menjadi makmum, kemudian imamnya budak, itu boleh dalam syariat Islam. Artinya apa? Artinya ya kalau ada budak itu tuannya, ternyata budak ini bacaan Al-Qur'annya lebih bagus daripada tuannya, ya tuannya itu menjadi makmum, budaknya menjadi imam. Itu karena memang dalam Islam ini kan
derajat seseorang itu tidak ditentukan oleh derajat dunianya, tapi dia ditentukan oleh ketakwaannya. Kalau budaknya lebih takwa, ya dia yang jadi imam, eh, tuannya menjadi makmum, nggak apa-apa. Seperti itu. Wal baligu bil murohiki, dan orang yang balik boleh juga berimam kepada orang yang belum balik. Belum balik tapi udah dewasa ya, udah tahu najis, hadas itu udah tahu, tapi dia belum balik. Umurnya misalnya baru 13 tahun, 14 tahun, dia boleh menjadi imam asalkan dia sudah paham tuh bacaannya bagus, kemudian dia sudah paham tentang cara bersuci, dia sudah paham tentang pakaian yang bersih, menutup aurat segala macam, maka dia boleh itu menjadi imam. Sedangkan makmumnya itu dewasa semuanya, gitu kan ya. Boleh, boleh artinya nggak harus. Apalagi kalau misalnya kita tahu ada anak umur 12 tahun, 13 tahun hafal Quran gitu kan, bacaannya bagus gitu kan, boleh dia dijadikan imam. Kita yang dewasa menjadi makmum, nggak apa-apa. Asalkan itu tadi ya syaratnya ya. Dia sudah tahu tentang najis, pakaiannya pasti nggak bersih dari najis, sudah wudhunya udah bagus gitu ya. Segala macam, hanya umurnya aja dia belum balik gitu kan. Kemudian wala tasihu qudwatu rajulin bimro'atin, nggak sah sholatnya seorang laki-laki menjadi makmum kepada imam perempuan. Nah, itu nggak sah. Mau perempuannya itu sangat ahli agama, pengetahuannya lebih bagus banget, terus misalnya suaminya nggak terlalu tahu agama, misal gitu suaminya mualaf gitu kan ya, tetap nggak boleh. Laki apa perempuan menjadi imam, kemudian laki-laki menjadi makmum, itu nggak boleh. Jadi tetap harus laki-lakinya yang jadi imam, perempuannya menjadi makmum. Ini hukum fikihnya seperti itu. Jangan bicara terkait dengan kesetaraan gender segala macam ya. Ini fikih, nggak ada urusan dengan itu. Ketentuannya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah SAW. Mudah digaris-gariskan. Wala qori'in bi ummiyin. Nah, kemudian tidak boleh seorang qori, ahli agama, apalagi hafal Quran gitu ya, itu makmum terhadap orang yang bacaannya jelek banget, biumiyin, nggak bisa baca atau bacaannya jelek banget, makhorijul hurufnya jelek, kemudian sifatul hurufnya jelek, baca al-fatihahnya berantakan, dia jadi imam, kemudian qori hafid Quran itu bermakmum ke dia, nggak boleh ya. Makanya ini sangat sensitif ya, sangat sensitif untuk imam-imam, tolong diperhatikan gitu ya. Kalau ada di belakang kita, di sekitar kita itu, jamaah kita itu yang bacaannya bagus, apalagi hafal Quran gitu ya, dia yang terutama diutamakan untuk menjadi imam ya. Jangan melanggar ketentuan agama hanya untuk gengsi-gengsian gitu kan. Saya kan pengurus masjid, saya dong yang harus jadi imam, nggak boleh begitu. Jadi beda ya, menjadi pengurus masjid itu satu hal, menjadi DKM itu satu hal, tapi menjadi imam itu satu hal lagi. Ada ketentuan syar'i yang harus dipenuhi. Jadi ini wala qori'in bi ummiyin. Orang yang ahli agama kemudian bacaannya bagus gitu ya, nggak boleh bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca Quran gitu kan ya, atau bacaan Al-Qur'annya berantakan gitu ya. Al-Fatihahnya terutama Al-Fatihahnya berantakan, itu nggak boleh. Gimana sikap seorang ahli Quran? Ya udah, dia nanti sholat lagi gitu kan, sholat lagi dia yang jadi imam gitu. Atau ya mufarokoh, dia jangan sholat berjamaah dengan imam yang seperti itu kalau yakin misalnya Al-Fatihahnya berantakan gitu. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu malam ya taqaddam alaihi. Ini agak panjang ya, tapi intinya gini. Seorang makmum itu boleh sholat berjamaah dengan imam di dalam masjid ya, di mana saja sebenarnya di dalam masjid itu, sepanjang imamnya tahu bahwa ada makmum yang lagi sholat di dalam masjid bareng dengan saya gitu. Nah, misalnya gini nih contoh contoh realnya itu ya.
ada satu imam dia mengimamin, kemudian ada beberapa jamaahnya di soft itu kan, soft. Ada satu orang yang dia nyempil di pojokan masjid, meskipun itu nggak bagus ya, nggak bagus. Sebaiknya dia menyatu dalam soft. Tapi dia pengen nyempil di situ, ya udah, tetap aja sholatnya itu sah. Atau wanita, nah wanita kan nggak bisa nyambung ke sholatnya laki-laki kan. Dia di dalam masjid tapi nyempil, harus nyempil memang wanita. Dia buat lagi soft terus bermakmum kepada imam yang di depan itu sah, sah. Sepanjang tidak ada penghalang antara dia dengan imam. Maksudnya penghalang itu eh, sebentar. Malam ya takodam itu malam ya takodam alaihi ini ya malam ya takodam alaihi sepanjang posisi dia tidak ada di depan imam. Nah, posisi dia tidak ada di depan imam. Kalau di dalam masjid kan ya udah satu kesatuan kan di dalam masjid. Boleh sholat di mana saja gitu ya, berjamaah bagi jamaah itu sepanjang masih di dalam masjid itu mengikuti imam yang di depan sepanjang tidak mendahului posisi imam. Nah, posisi imam di depan gini, jangan sholatnya di depannya imam pojok sebelah sana ya nggak sah sholat berjamaahnya. Gitu. Kemudian wa in sholla fil masjidi wal ma'mumu qoriban minhu wa huwa alimun bi sholati wala khailun hunaka jaza. Nah, kemudian apabila pokoknya kita sholat berjamaah itu di dalam masjid posisinya seperti itu tadi sampai nyambung menyambung sepanjang kita tidak ada penghalang maka itu boleh mengikuti sholat berjamaah di imam yang ada di depan seperti di Masjidil Haram itu kalau kita umroh atau haji ya itu sholat imamnya di depan itu bisa jadi itu makmumnya itu sampai di jalan-jalan gitu kan ya ada yang di eh, bawah pohon misal gitu kan ada yang di bawah ini lagi tempat yang agak jauh lagi gitu kan di mana-mana ya, sambung menyambung terus sepanjang tidak ada penghalang penghalang misalnya penghalang itu bangunan gitu ya bangunan dia di satu bangunan sendiri nggak bisa tembus maka itu tetap sah sholat berjamaahnya seperti itu makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram misalnya ya di Masjidil Haram itu kan ada juga itu hotel Zam-Zam itu ya, di Hotel Zam-Zam, ada Pullman segala macam di situ itu kan membuka itu lobbynya itu untuk sholat. Di atas juga di lantai berapa itu langsung sholatnya ngadap ke arah Masjidil Haram itu. Nah, sepanjang tidak ada penghalang di situ itu boleh. Ada penghalang itu tembok gitu ya. Kalau tembok udah nggak boleh. Bagaimana kalau sholat berjamaah pakai apa? Pakai TV gitu kan ya. Nah, itu tadi sepanjang tidak ada penghalang khusus tembok-tembok yang menghalang antara dia ke imam maka itu masih dibolehkan. Masih dianggap satu kesatuan sholat berjamaah. Tapi kalau sudah dia berada di satu ruangan tersendiri, ada TV-nya di situ, ya itu sudah dianggap tidak sholat berjamaah. Jadi harus nyambung seperti eh, antara imam dan makmum itu sambung menyambung itu terus sampai tidak ada penghalang khusus tembok-tembok penghalang khusus nggak boleh. Jadi demikian ya taklim kita pada pagi hari ini masih tentang kitabus sholat. Semoga kita bisa mengamalkan dan jangan lupa sampaikan kepada anak istri kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita supaya semuanya bisa mengamalkan praktek sholat ini dengan lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa kifarul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.